Selamat datang di YouTube channel Safamu 100% Matematika. Jangan lupa like, bagikan, dan subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bapak Muhammad Safa anak-anak. Kita akan membahas mengenai persamaan garis lurus untuk bagian yang kedua. Sebelumnya kita berdoa dulu. Raditu Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya kami ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu kita akan membuat persamaan sebuah garis lurus. Yang kedua, kita juga akan membuat dan menyusun, tapi ada terkait persamaan dari hubungan dua garis lurus. Hubungan dua garis lurus yang akan kita pelajari adalah garis lurus yang sejajar dan juga tegak lurus. Dan yang perlu kalian pahami juga, ini sampai kita ke materi langsung ya, ke materinya. Bentuk umum dari sebuah persamaan garis lurus itu adalah Y sama dengan MX tambah C. Bentar, ya, jadi Y sama dengan MX tambah C. Di mana M itu adalah gradien dan C itu adalah konstanta. Ya. Kita ke contoh ini. Tuliskan persamaan garis lurus yang melalui titik 6,3 dengan kemiringan Y sama dengan kemiringannya adalah negatif 1/2. Sorry, saya baca lagi ya. Tuliskan persamaan garis lurus yang melalui titik 6,3 dengan kemiringan negatif 1/2 atau negatif setengah. Kita tulis bentuk umumnya. Bentuk umum dari persamaan garis tadi adalah Y sama dengan MX tambah C. Nah, seperti ini ya. Dimana M dan C adalah sebuah konstanta. M sudah tahu Pak, itu nilai M-nya adalah setengah. Nah, ini kan ini gradiennya. Ini gradiennya anak-anak, ini M. Nah, tapi C-nya saya belum tahu. Nah, di sini diketahui bahwa ada titik yang dilalui. Maka dari ini kita bisa mencari C-nya. Nah, kita masukkan aja ke sini. Ini adalah sebuah koordinat anak-anak ya. Yang bab 2 kemarin sudah kita bahas bahwa ini adalah koordinat di mana yang depan ini adalah X, sedangkan yang belakang adalah Y. Sehingga ini kita masukkan Y-nya 3, gradiennya min 1/2 M-nya ya. Dan X-nya adalah 6 ditambah C. Ini yang kita mau cari. Kita mau cari C-nya dulu. Ya. Sehingga saya bisa lanjutkan. Jadi 3 sama dengan, ini kita coret ya. Jadi negatif 3 ditambah C. Sehingga negatif 3 yang sebelah sini kita pindah nih. Tambah 3 sama dengan C. Nah, 3 tambah 3 itu 6. Nah, sehingga ketemu C-nya sama dengan 6. Sehingga rumus yang tadi, bentuk umumnya tadi ini sekarang berubah menjadi Y sama dengan negatif setengah X tambah 6. Bentar, saya hapus dulu ini. Oke. Nah. Sebenarnya ini sudah selesai anak-anak, ini sudah jawabannya. Cuma kadang di pilihan itu bentuk pilihannya bisa macam-macam. Ya, misalkan ada yang minta X dan Y-nya itu jadi satu ruas Pak Safa, seperti itu. Ada yang Y sama dengan Y sudah ketemu, benar ini sudah. Tapi ada juga yang minta satu ruasnya, sudah kita buat satu ruas aja ya. Jadi kalau ini satu ruas tinggal kita mindahkan aja Y dan X-nya, tergantung bentuk di pilihan ya, bentuknya seperti apa. Ini Y tambah ini min ya, dari pindah jadi tambah ya. Setengah X sama dengan 6 ya nih. Tapi di pilihan itu Pak Safa tidak ada pecahan. Nah, jadi kita harus mengalihkan, karena di sini ada pecahan, kita mengalihkan dengan penyebut pecahan KPK-nya. Lah ini cuma satu, pecahannya 2. Berarti kita langsung aja mengalihkan semuanya ini dengan 2.
Jadi 2 kali Y ditambah 2 kali setengah kali X sama dengan 2 kali 6. Hasilnya 2Y ditambah, ini coret kan ya. Jadi tinggal X sama dengan 12. Lah ini sudah ketemu. Jadi satu ruas. Enggak Pak Safa, enggak seperti ini. Sama dengannya yang sebelah kanan itu 0. Ya tinggal kita ganti aja. 12-nya tinggal kita pindah. Ya, jadi 2Y ditambah X, 12-nya pindah jadi negatif. Negatif 12 sama dengan 0. Sudah. Biasanya di soal macam-macamnya cuma hanya ada 3 ini. Kalau tidak Y sama dengan, XY-nya satu ruas, atau kalau tidak gitu ya sama dengan 0 ya. Tinggal kita sesuaikan aja yang diminta soal itu bentuk yang bagaimana. Gitu aja ya. Oke ya. Saya lanjutkan yang nomor 2. Tuliskan persamaan garis lurus yang melalui titik 2,6 dan titik min 1, min 4. Oke. Gradiennya kok tidak ada Pak Safa? C-nya kok nggak ada Pak Safa? Padahal bentuk umumnya ya sama dengan MX tambah C. Lah di pertemuan pertama kan sudah saya bahas mengenai cara mencari gradien jika melalui 2 titik, ya kan? Rumusnya apa? Y2 kurangi Y1, X2 kurangi X1. Dari mana X2, X1-nya? Masih ingat? Perlu diingat lagi ya, ini dari sini. Ini kita anggap ini X1, Y1. Yang ini X2, Y2. Berarti X1-nya 2, Y1-nya 6, X2-nya min 1, Y2-nya min 4. Ya, sudah kita masukkan ke sini. Sama dengan Y2-nya min 4 kurangi Y1-nya 6. Dibagi X2-nya min 1 kurangi X1-nya 2. Nah, jadinya min 10 per min 3. Atau 10 per 3. Kita sederhanakan kan, sama-sama negatif. Negatif bagian negatif kan positif. Nah, sudah ketemu ini M-nya. Nah, kalau M-nya sudah ketemu, kita bisa mencari C-nya sekarang. Ya. Jadi kita tulis lagi, Y sama dengan MX tambah C. Lah Y dan X-nya ngambil yang mana Pak Safa? Y dan X-nya ngambil dari terserah, mau ngambil titik yang pertama atau titik yang kedua. Kan gitu. Kalau Pak Safa titik yang pertama aja ya, biar enak ya. Jadi ini Y-nya 6 ya, Y-nya 6. Saya ngambil yang pertama ya. Sama dengan gradiennya 10 per 3. Nah, X-nya 2, C-nya kita cari. Kan? Sehingga 6 sama dengan 10 per 3 kali 2 itu 20 per 3. Bukan 20 per 6, nah ya. 20 per 3. Jadi yang dikalikan yang atas saja. Ditambah C. Sini. Nah, setelah itu, kita kumpulkan yang 20 per 3-nya. Di 6 kurangi 20 per 3 sama dengan C. Nah, kita samakan penyebutnya. Bagi 3 ya. Jadi 6-nya ini 6 kali 3, 18. Kurangi 20 sama dengan C. 18 kurangi 20. Itu min 2 ya. Min 2 per 3 sama dengan C. Sudah ketemu C-nya. Kalau ada yang salah, dikoreksi ya. Tidak apa-apa. Oke. Ketika M dan C-nya ini sudah ketemu anak-anak, berarti kita bisa menyusun persamaan garisnya. Tadi kan Y sama dengan MX tambah C. Ya, Y-nya tetap ya, kalau menyusun persamaan Y dan X-nya tetap anak-anak. Jadi Y sama dengan M-nya kita masukkan 10 per 3X, C-nya negatif berarti min 2 per 3. Sudah seperti ini ya. Kalau ada yang bilang jadikan 1 ya tinggal dijadikan 1 saja, tidak apa-apa. Jadi Y min 10 per 3X sama dengan min 2 per 3. Tidak ada pecahan Pak Safa, ya tinggal dikalikan aja semuanya dengan 3 ya. Karena di sini penyebutnya sudah sama 3. Jadi 3 kali Y itu 3Y, ini kalikan 3 min 10X, kalikan 3 min 2. Sama dengan 0, misalkan soalnya. Oh ya sudah tinggal pindah.
3Y min 10X tambah 2 sama dengan 0 ya. Tergantung anak-anak mau mana yang diminta soal ya. Nah, bisa seperti ini, bisa ini, atau yang sebelah sini ya. Saya lanjutkan. Nah, sekarang ternyata ada gambarnya ya. Tapi sebenarnya sama saja nih seperti contoh yang nomor 1 tadi. Tuliskan persamaan dari grafik garis lurus di bawah ini. Ya, ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama disuruh mencari persamaan garisnya, kemudian disuruh menentukan titik potong ya, titik potong garis terhadap sumbu Y ini ya. Garis yang memotong sumbu Y itu di sini nih. Sorry, mana sih? Nah, ini ya. Jadi kalau yang memotong sumbu Y, yang memotong sumbu Y, yang memotong sumbu Y berarti kan kalau memotong sumbu Y itu X-nya 0 anak-anak. Nah, berarti 0, berapa itu. Jadi kalau memotong sumbu X ya yang 0 itu Y-nya ini berapa, 0 itu yang harus kalian pahami. Jadi kalau koordinat yang memotong sumbu X, sumbu Y itu 0, berapa. Kalau memotong sumbu Y itu titik-titik, 0. Jadi Y-nya yang 0. Kalau memotong sumbu Y itu X-nya 0. Kalau memotong sumbu X, Y-nya yang 0 ya. Oke ya, ini sudah ada gradiennya, sudah ada titiknya. Kita tinggal mencari C-nya ya. Saya tulis dulu. Y sama dengan MX tambah C. Di mana Y-nya ini, ini X-nya ini kan ya. Berarti Y-nya 9, gradiennya 3/5, X-nya 5 tambah C. Berarti 9 sama dengan, dicoret, 3 tambah C. Berarti 9 kurangi 3 sama dengan C. Nah, C-nya 6. Nah, ketika C berarti persamaannya, berarti Y sama dengan MX tambah C, jadi persamaannya adalah Y sama dengan M-nya itu 3/5 X ditambah C-nya 6. Ini sudah ketemu persamaannya. Di sekarang kita disuruh mencari koordinat titik yang memotong sumbu X dari persamaan ini. Memotong sumbu Y ya. Berarti 0, sekian. Nah, berarti X-nya sudah tahu kalau 0 ya. Nanti tinggal kita masukkan saja di sini nih. Di Y sama dengan 3/5 X-nya 0 ditambah 6. Sehingga Y sama dengan, ini kalikan 0, apapun kalikan 0 ya 0 ya. Nah, kalau ditambahkan 6, ya hasilnya 6. Sudah, berarti ketemu Y-nya 6. Artinya koordinat yang memotong sumbu Y yaitu 0,6. Jadi itu konsepnya anak-anak. Kalau memotong sumbu Y berarti X-nya 0. Kalau memotong sumbu X, Y-nya yang 0. Kebalikannya adalah kita tinggal mencari Y atau X-nya ya. Itu ya. Oke, saya lanjutkan. Contoh yang keempat. Tuliskan persamaan grafik garis lurus di bawah ini. Kemudian, nah ini lawannya bedanya yang tadi ya. Jadi yang ditanyakan disuruh mencari persamaan dan juga disuruh mencari titik potong yang melalui sumbu X gitu. Oke. Gradiennya tidak ada Pak, konstantanya tidak ada, berarti seperti yang tadi ini sudah melalui 2 titik ini kan ya. Anggap aja ini X1, Y1 dan yang ini adalah X2, Y2 gini. Berarti kita cari apa dulu ya, gradien dulu ya. Tadi rumusnya gradien masih ingat, Y2 kurangi Y1, X2 kurangi X1, X2-nya min 5 kurangi 3, yang ini 8 kurangi 1, jadinya ini min 8/7. Sudah ketemu gradiennya. Sekarang kita tinggal mencari C-nya ya. Ini Y sama dengan MX tambah C. Pakai titik yang pertama Pak Safa ya. Berarti Y-nya 3, gradiennya min 8/7. X-nya 1 ditambah C, jadinya 3 sama dengan min 8/7 tambah C. Jadi 3 ditambah 8/7 sama dengan C. Ini disamakan penyebut, jadinya 21 tambah 8 sama dengan C. Disamakan penyebut berarti yang ini harus dikalikan 3 juga ya. 21 tambah 8, 29. 29/7 sama dengan C.
Sudah ketemu. Nah, sudah ketemu ini. Jadi persamaannya adalah Y MX tambah C, tinggal ganti M dan C-nya ya. Y sama dengan M-nya min 8 per 7X, C-nya ditambah 29 per 7. Oke, lah sekarang yang disuruh mencari, sudah ketemu persamaannya, kita disuruh mencari titik potong terhadap sumbu ya, titik potong. Sumbu X, tadi kalau sumbu X berarti yang 0, yang Y. Kita tinggal masukkan berarti 0 sama dengan min 8 per 7X ditambah 29 per 7. Atau 8 per 7 nya saya pindah biar jadi positif ya. 8 per 7X sama dengan 29 per 7. Sehingga X sama dengan 29 per 7 ini dibagi ya. Dibagi 8 per 7. Atau X sama dengan 29 per 7 dikali 7 per 8. Ya, ini bisa dicoret. Jadi X-nya adalah 29 per 8. Nah, sudah ketemu. Berarti koordinatnya ya 29 per 8, 0. Ore, sudah ketemu. Oke, saya lanjutkan. Sekarang sudah masuk ke tujuan kedua ya, yaitu persamaan dari hubungan dua garis lurus. Yang pertama kita adalah dua garis yang sejajar. Ini ada dua garis yang sejajar di gambar yang kalian lihat ini. Ada garis yang berwarna merah dan juga ada garis yang berwarna biru. Nah, kita cari gradiennya, anak-anak ya. Oke, kemarin sudah saya ajarikan cara mencari gradien jika diketahui gambar. Tentukan dua titik. Nah, ini ada titik ini sama yang pas ini aja ya. Yang mana ya? Oh ini. Sini aja. Oke. Nah, ini gradiennya. Berarti kan dari sini ke sini ya. 1, 2, 3. Oh, berarti ke bawah 3. Berarti min 3. Terus 1, 2. Ke kanan ya. Kanan positif 2. Berarti gradien yang warna biru ini adalah min 3 per 2. Sekarang kita coba cari gradien untuk yang warna merah. Oh ini yang sini. Ya, ini sini dengan yang ini ya. Nah, dari sini 1, 2, 3. Gradiennya ke atas ya positif berarti 3. Terus yang ini 1, 2 ke kiri berarti negatif min 2. Nah, ini kan sama ini. Ini min 3 per 2. Ternyata yang biru tadi juga sama, yaitu min 3 per 2. Berarti kita bisa menyimpulkan dua garis yang sejajar, gradiennya sama. Itu yang harus kalian pahami ya. Jadi ciri-ciri dari dua garis yang sejajar itu gradiennya sama. Contohnya ini kan sejajar ini. Nah, sejajar itu sudah saya terangkan ya, sejajar itu kan jaraknya sama terus. Tidak akan bertemu ketika diperpanjang ya. Ketika kita cari gradien ternyata untuk yang warna biru gradiennya itu min 3 per 2, sedangkan yang warna merah juga sama min 3 per 2. Jadi bisa kita simpulkan dua garis yang sejajar itu gradiennya sama. Itu ciri-cirinya. Nah, contohnya ini. Diketahui garis A yang melalui 7,-3 dan 11,3. Sedangkan garis B melalui min 9,0 dan min 5,0. Apakah kedua garis tersebut sejajar? Ya kita cari aja. Tadi kan sudah disampaikan ciri-ciri sejajar gradiennya harus sama. Berarti kita harus mencari gradiennya A, garis A, dan gradiennya garis B. Ya. Kita cari gradien garis A. Sehingga rumusnya ya kalau diketahui dua titik, Y2 kurangi Y1 dibagi X2 kurangi X1. Kita anggap yang kedua itu yang terakhir ya. Berarti ini 3 kurangi negatif 3. Ini kan. Terus 11 kurangi 7. Berarti 3 tambah 3, 11 kurangi 7 itu 4 ya, tuh ya. Jadinya 6 per 4 atau 3 per 2. Ini gradien garis A. Bagaimana dengan gradien garis B? Yang melalui titik C dan D. Nah, Y2 kurangi Y1. Terus X2 kurangi X1. Y2-nya 6. Yang D nih ya. Yang atas ini yang D, yang bawah yang C ya. 6 kurangi 0.
terus min 5 kurangi min 9. Jadinya 6 per min 6. Oh, sorry, bukan 6 ya, 5 ya, sorry ya, ini 5 ya. Min 5, min kurangi negatif tambah 9. Jadinya 6 per 4 atau 3 per 2. Loh kok sama lah, kalau emang ini karena gradien garis A sama dengan gradien garis B kan gitu, maka garis A sejajar dengan garis B. Jadi itu untuk mengecek dia sejajar atau tidak, ya cek aja gradiennya. Kalau sama ya sejajar, kalau tidak sama ya tidak sejajar. Gitu aja. Oke, saya lanjutkan ke contohnya. Tentukan persamaan garis yang melalui min 3,2 dan sejajar dengan garis. Kita disuruh mencari persamaan garis yang melalui min 3,2 dan ternyata garis tersebut sejajar dengan garis ini ya. Tadi untuk mencari persamaan garis kita butuh mana ya ini? Kita butuh ini persamaan bentuk umumnya dulu aja ya. Bentuk umum persamaan garis kan sama dengan mx tambah c. Nah, kita disuruh mencari garis yang melalui ini, tapi kita tidak tahu gradiennya berapa dan konstantanya berapa. Ternyata di sini diberi keterangan bahwa garis yang akan kita buat itu sejajar dengan garis ini. Lah, ciri-ciri garis sejajar apa tadi? Gradiennya sama, berarti kita harus mencari gradiennya ini anak-anak. 4x kurangi 2y tambah 6 sama dengan 0. Nah, bagaimana cara mencari gradien jika diketahui persamaannya? Pertemuan pertama, bagian pertama menjelaskan itu ya. Oke, saya cari aja langkah-langkahnya ya, karena saya tidak mau menghafalkan rumus. Jadi saya langkah-langkahnya yaitu mengubahnya ke dalam bentuk y sama dengan, intinya seperti itu kan. Kemarin, jadi ini 4x tambah 6, 2y-nya saya pindah. Seperti ini. Setelah itu ini sama-sama saya bagi 2 semua. Jadi 4x tambah 6 bagi 2 sama dengan 2y dibagi 2. Jadinya ini 2x tambah 3 sama dengan y. Lu sudah ketemu mana gradiennya? Gradien itu kan yang saya sampaikan kemarin adalah sebagai variabelnya x ini. Nah, berarti gradiennya ini 2. Dan dia sejajar, berarti nanti persamaan yang kita buat gradiennya juga sama, yaitu 2. Sekarang karena gradiennya sudah ketemu, kita tinggal mencari C-nya. Kita masukkan di sini. Y-nya mana Pak? Lah itu sudah yang melalui titik ini. Ya, ini yang ini. Ini kan. Artinya Y-nya itu 2, gradiennya 2, X-nya negatif 3, C-nya kita cari. Ya. Jadi 2 sama dengan min 6 ditambah C. Di 2 tambah 6 sama dengan C. 8 sama dengan C. Nah, M-nya sudah ketemu, C-nya juga sudah ketemu, berarti persamaannya juga sudah ketemu. Y sama dengan MX tambah C. Y sama dengan M-nya 2, C-nya 8. Ini persamaannya jadi ini persamaan garis yang melalui min 3,2 yang sejajar garis ini. Ingat bahwa garis sejajar adalah gradiennya harus sama. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, sekarang bagaimana kalau persamaan tersebut adalah dua garis yang saling tegak lurus? Nah, kita cari aja gradiennya nih ya. Mana ya enaknya ya? Ini yang sini ujung ini ke sini ya. Ini gradiennya ke sini dulu kan, ke bawah 1 2 3 berarti 3. Negatif 3 ya. Nah, terus yang ini 1 2 ke kanannya 2 ya. Berarti 2. Nah, berarti gradiennya min 3 per 2. Bagaimana dengan yang warna merah? Nah, yang warna merah kita teliti dulu ya, yang sebelah sini. Ambil 2 titik dulu dan yang ini. Oke. Ini gradiennya ke sini ya. 1 2 ke atas dulu 2. Nah, terus dibagi 1 2 3 ke kanan positif juga. Nah, berarti gradien. Yang warna biru gradiennya negatif 3 per 2, sedangkan yang warna merah 2 per 3. Nah, kira-kira bisa menyimpulkan hubungan ini. Kalau tadi kan sama sejajar kalau gradien
tegak lurus bagaimana itu? Satunya minus 3/2, yang satunya lagi 2/3. Mirip sebenarnya ya. 3/2 dibalik bisa jadi 2/3. Minusnya bisa dihilangkan, ya kan? Nah, artinya apa, anak-anak? Ya, kesimpulannya, dua garis yang tegak lurus itu merupakan ini ya. Kalau dikalikan aja, kalau dikalikan bagaimana hasilnya? Nah, kalau dikalikan hasilnya negatif 1 kan ya. Nah, ini coba min 3/2 kali 2/3, lah itu kan min 1. Jadi ciri-cirinya dua garis yang tegak lurus itu gradiennya kalau dikalikan ya, gradien 1 kalau dikalikan dengan gradien 2 itu min 1. Atau kalau mudahnya aja, misalkan kamu ribet mengalihkan, bahwa gradiennya itu saling apa ya, lawan kebalikan ya, lawan kebalikan. Lawan itu ke tandanya ya, lawan itu ke tandanya. Kalau kebalikannya tinggal dibalik aja, 3/2 dibalik jadi 2/3 kan gitu ya. Bentar. Jadi lawannya lebih tanda ini coba. Jadi min 3/2 berarti kalau dia tegak lurus, kira-kira gradiennya yang tegak lurus dengan ini yang mana? Lawannya berarti kalau dia negatif ya positif. Terus dibalik jadinya 2/3. Bagaimana kalau misalkan gradiennya adalah 4/7? Berarti gradien garis yang tegak lurus dengan ini yang mana? Nah, ini positif berarti dia negatif. 4/7 dibalik jadi 7/4. Ya, itu maksudnya lawan kebalikannya ya. Dilawan kebalikan, lawannya sebagai tanda, kebalikan bilangannya dibalik. Gitu aja. Misalkan min 2 Pak, lah lagi ya, coba min 2 berarti kalau yang tegak lurus gradiennya berapa? Min 2 berarti lawannya positif. 2 itu kan 2/1, tinggal dibalik jadinya 1/2. Paham ya? Jadi kalau kamu tidak hafal lawan kebalikan berarti ya itu aja, perkaliannya harus jadi negatif 1. Kalau tidak seperti itu ya berarti lawan kebalikan. Lawan itu sebagai tandanya, kebalikan ya bilangannya aja dibalik. Baca. Kita ke contoh. Diketahui garis M. Nah, garis M melalui titik P dan Q, sedangkan garis N itu melalui R dan S. Apakah kedua garis tersebut saling tegak lurus? Nah, itu kan. Ya, kita cari ya. Kita cari gradien garis M dulu. Karena dua titik, pakai rumus Y2 kurangi Y1 ya. X2 kurangi X1. Yang kedua itu yang Q, yang ke satu itu yang P, berarti 0 kurangi 5, 0 kurangi 3. Jadi min 5 per min 3 atau 5/3. Ini yang gradien garis M. Bagaimana dengan gradien garis N? Karena dua titik juga sama. Dipakai Y2 kurangi Y1, X2 kurangi X1. Yang titik kedua yang S, titik yang pertama yang R ya, jadi 3 kurangi 0, terus min 5 kurangi 0 juga, jadinya 3/-5. Nah ini bisa kita cek kalau di perkaliannya negatif 1, maka dia tegak lurus kan gitu ya, di 5/3 dikalikan min 3/5, sorry min 5, ya betul ya, min 3/5, apakah dia min 1 kan gitu ya. Ternyata memang hasilnya adalah min 1. Berarti kalau gitu garis M itu tegak lurus dengan garis N. Seperti itu anak-anak ya. Jadi garis M itu tegak lurus dengan garis N. Atau kalau kita lihat bahwa ini memang lawan kebalikannya ya. Ini positif, dia lawannya negatif. 5/3 dibalik jadi 3/5. Betul? Oke. Selanjutkan. Tentukan persamaan garis yang melalui, ya ini sama seperti tadi ceritanya ya. Nah, kalau gitu kita cari gradiennya dulu yang ini. Kita cari dulu Nah, kita cari dulu gradiennya, berarti ini kita ubah ke dalam bentuk Y sama dengan ya. Jadi ini 6X min 2Y tambah 6 sama dengan 0. 6X tambah 6, 2Y-nya saya pindah. Setelah itu kita sama-sama bagi 2.
6x tambah 6 bagi 2 sama dengan 2y bagi 2. Jadinya 3x tambah 3 sama dengan y. Lah, dari sini kita bisa lihat bahwa gradiennya adalah 3. Lah, kalau dia tegak lurus, tadi sudah disebutkan ya, tegak lurus gradiennya adalah lawan kebalikan. Berarti kalau dia positif, lawannya adalah negatif. 3 dibalik, 3 itu kan 3/1, dibalik jadinya 1/3. Sudah ketemu M-nya, tinggal kita mencari C-nya ya. Jadi Y sama dengan MX tambah C. YX-nya cari yang pakai yang ini. Jadi ini min 3 sama dengan M-nya min 1/3, X-nya itu 2 ditambah C. Jadi min 3 sama dengan min 2/3 tambah min 2/3 tambah C. Nah, jadinya min 3 ditambah 2/3 sama dengan C. Kita samakan penyebutnya. Jadi sini ada min 9 ya, karena 3 kali 3 ditambah 2. Itu sama dengan min 7/3 sama dengan C. Oke, sudah ketemu. C-nya 7 min 7/3 ya. Sehingga persamaannya Y sama dengan MX tambah C. M-nya itu min 1/3. Ini kalikan X, C-nya min 7/3. Sudah ketemu persamaannya, tergantung nanti mintanya bagaimana ya. Kalau jadi 1 berarti Y tambah 1/3 X sama dengan min 7/3. Kalau mintanya tidak ada pecahan, ya tinggal dikalikan dengan penyebutnya 3. Jadinya 3Y ditambah X sama dengan min 7. Kalau mintanya sama dengan 0, tinggal dipindah aja 7-nya. Berarti 3Y tambah X ditambah 7 ya. Pindah kan jadi positif ya, sama dengan 0. Nah, seperti ini. Oke. Intinya anak-anak, jadi ketika kita membuat sebuah garis, kita butuh gradien dan kita juga butuh konstanta. Itu yang harus kalian pahami. Kita butuh gradien dan kita butuh konstanta. Gradien bisa kita cari, materinya sudah saya sampaikan di pertemuan persamaan garis lurus untuk bagian yang pertama. Itu kan ketika ada gambar, gradiennya bagaimana, ketika melalui 2 titik, ketika diketahui persamaan, itu sudah saya sampaikan semua ya, caranya mencari gradiennya. Oke. Dan misalkan diketahui soal ini sejajar, ini tegak lurus, ya itu kan sudah juga saya sampaikan tadi bahwa ciri-ciri gradien untuk garisnya sejajar, gradiennya sama, sedangkan untuk garis yang tegak lurus, gradiennya adalah lawan kebalikan ya. Untuk latihan ini saya kasih garis benang merahnya saja ya, bisa buat kamu latihan. Jadi jika diketahui persamaan garis lurus 3x tambah 4y kurangi 5 dan 6x tambah 8y kurangi 10 sama dengan 0, bagaimana sih kedudukan kedua garis tersebut? Nah, kita cari gradiennya sendiri-sendiri gitu ya. Jadi 3x tambah 4y kurangi 5 sama dengan 0, kamu cari gradiennya. Nah, begitu juga dengan 6x tambah 8y. Oh, ini ada 4y-nya ya. Kurangi 10 sama dengan 0. Nah, itu juga sama. Kamu cari ini menggunakan, kamu ubah hingga menjadi y sama dengan ya. Nanti depannya x, nah, itulah yang disebut dengan gradien atau M. Itu juga dengan yang ini. Kalau sama, berarti dia sejajar. Kalau tegak lurus, berarti perkaliannya adalah min 1 atau lawan kebalikannya bentuk gradiennya ya. Nih. Selanjutnya ini latihan yang berikutnya, persamaan garis yang melalui titik sama seperti tadi ya, dan sejajar garis yang melalui. Lah, kalau seperti ini kita cari gradiennya dulu dari sini. Cari gradiennya dulu. Nah, berarti hari ini misalkan Y2, Y1-nya misalkan ini yang kedua, ini yang ke-1 ya, ini yang 1, ini yang 2. Berarti min 5 kurangi negatif 4 dibagi 5 kurangi negatif 7. Bisa kamu teruskan, ini M-nya. Karena dia sejajar, berarti M-nya sama aja dengan yang ini. Tinggal kamu cari C-nya ya, Y sama dengan MX tambah C. Y-nya pakai yang ini. Nah, jadi Y-nya itu min 4, M-nya nunggu itu, kamu cari, X-nya adalah 6 ditambah C.
Udah nanti ketemu C, baru bisa menyusun persamaan M-nya berapa, C-nya berapa dimasukkan. Ya. Ini juga sama, ini tegak lurus ya. Tegak lurus sama kita cari gradiennya dulu. Seperti yang tadi ini kan. Kita cari gradiennya dulu, berarti 3 kurangi 5, terus min 3 kurangi negatif 4. Kamu cari dulu gradiennya. Tapi ingat, ini adalah tegak lurus. Berarti kalau tegak lurus, bagaimana tadi? Kalau tegak lurus adalah lawan kebalikan. Ya, lawan kebalikan. Kita kalau sudah ketemu gradiennya tinggal cari C-nya ya. MX tambah C. Nah, YX-nya dari sini. Jadi Y-nya 6, gradiennya kamu cari, X-nya itu 0 ya, itu ditambah C. Jadi ketemu C-nya baru dimasukkan ke bentuk umumnya. Y sama dengan MX tambah C. M-nya dimasukkan, yang lawan kebalikan tadi. Jangan lupa ya, kalau ketemu 1/3 berarti nanti gradiennya kita masukkan lawan kebalikannya, yaitu min 3/1. Ya, seperti itu. Oke, sudah selesai ya. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma in istaudi'uka ma'alam tanhi fardudhu ilayya inda hajati walatan sanihi ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku titipkan kepadamu apa yang telah engkau ajarkan kepadaku. Maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak ya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat.